Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan tantangan dan jawaban bagian keempat. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Adapun batalion-batalion yang diperintahkan mendahului menyerang itu ialah Batalion Jailani di sektor Balaraja dengan tugas menyerang ke Tangerang, Batalion Supaat di sektor Parung Panjang dengan tugas menyerang ke Serpong, Batalion Soleh Iskandar di sektor Lewiliang dengan tugas menyerang ke arah Bogor, Batalion Husein Wangsa Atmaja dengan tugas menyerang ke arah Pelabuhan Ratu. Hari H ialah tanggal 22 Desember 1948 pukul 4 pagi. Semua batalion taat melaksanakan perintah tersebut, maka dilancarkanlah serangan mendahului di semua sektor. Di sektor Balaraja, Batalion Jailani menyerang kedudukan Belanda di sepanjang garis pertahanan. Kompi Sujito yang berkedudukan di Cikupa berhasil maju beberapa kilometer dan menguasai jalan raya Simpang 3 Bitung yang menuju ke Curug. Di sektor tengah, Kompi Sabit berhasil maju sampai Curug. Musuh di Curug mengundurkan diri ke Kelapa II. Kompi Kasmaran yang berkedudukan di Mawuk dengan garis depan di Sepatan tidak dapat mencapai sasaran karena medannya terlalu terbuka. Namun pertempuran sengit terjadi antara Sepatan dan Jati Gintung. Pihak musuh di sektor Balaraja ini nampaknya tidak meladeni serangan kita ini sebagaimana mestinya. Rupanya mereka tidak mau rencana operasinya ke Banten dikacaukan oleh serangan kita. Maka mereka mengambil siasat mundur untuk mengamankan pasukannya. Tapi siang dan petang harinya mereka membalas dengan bombardemen meriam dan mortir berat untuk mengacaukan garis belakang pertahanan kita. Di sektor Parung Panjang, Batalion Supaat mengerahkan 2 kompi pasukannya menyerang Cicayur dan Cisabuk, sedangkan Batalion Soleh Iskandar di sektor Lewiliang menyerang secara frontal dan segera terlibat dalam pertempuran sengit dengan pihak musuh yang bertahan secara gigih. Dengan taktik mendahului menyerang itu, maka terbukalah peluang bagi aparat sipil untuk mengungsi ke daerah gerilya yang telah ditentukan, dan pasukan kita yang berada di belakang garis pertahanan dapat dialihkan kepada pelaksanaan perang semesta dengan lebih teratur dan terhindar dari pembantaian. Tapi pasukan yang berada di sektor Balaraja dan Parung Panjang tidak sedikit mengalami kerugian karena keadaan medan di kedua sektor itu sangat datar dan terbuka, dan Belanda keesokan harinya dengan perlengkapan perangnya yang modern dan didukung dengan pasukan kavaleri dan artileri, dan ditunjang pula dengan pesawat terbang yang menyerang dari udara, telah menyerbu Banten dengan kecepatan kilat. Dalam waktu yang relatif singkat, mereka telah berhasil menduduki seluruh kota di Banten. Dengan gerakan kilatnya itu, Belanda berhasil juga mengacaukan garis belakang pertahanan kita dan memotong jalan mundur pasukan kita. Tapi mereka tidak berhasil menghancurkan TNI dan tidak berhasil melikuidir pemerintah sipil RI karena pemerintah sipil dapat diungsikan ke daerah gerilya. Sungguh pun begitu, haruslah diakui bahwa korban di pihak kita baik sipil maupun militer cukup banyak. Sekarang mulailah Eri Sudewo memimpin perang gerilya semesta. Lebih dahulu ia memulihkan jalur komando yang terputus akibat serbuan kilat Belanda itu, sekaligus mengadakan konsolidasi. Dalam waktu yang relatif singkat, jalur komando dapat dipulihkan sehingga semua perintah komandan dapat sampai pada waktunya kepada yang bersangkutan. Rakyat, jawara-jawara, dan ulama-ulama yang telah dipersatukan sekarang semuanya dikerahkan untuk melancarkan roda perang gerilya.
Bahu-membahu dengan ABRI, pengalaman perang gerilya selama aksi militer 1 sekarang dimanfaatkan oleh Eri Sudewo, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kepala Komandan Sektor Balaraja Mayor R.E. Jailani, Eri Sudewo, mengeluarkan surat perintah yang melarang Mayor R.E. Jailani meninggalkan Sektor Balaraja tanpa izinnya. Artinya Mayor R.E. Jailani harus tetap bergerilya di Sektor Balaraja meskipun daerahnya tidak cocok untuk bergerilya. Dan pada akhir surat perintah itu, Eri Sudewo menulis dengan tulisan warna merah seakan-akan ditulis dengan darah. Bunyinya, Panab 1 Maret 1949, Mothel, Banten and Hel Zin for the Blends. Mulai 1 Maret 1949 seluruh Banten mesti jadi neraka bagi Belanda. Ternyata apa yang ditulisnya itu dapat dilaksanakan dan menjadi kenyataan. Banten menjadi neraka bagi Belanda. Belanda telah berhasil menduduki seluruh kota di Banten, tapi mereka tidak berhasil menguasai hati rakyat. Mereka tidak berhasil memenangkan simpati masyarakat, tapi Eri Sudewo dengan persenjataan yang sederhana sebaliknya berhasil menjadikan Banten suatu neraka bagi Belanda karena ia mendapat dukungan dan simpati dari masyarakat dan berhasil memanunggalkan ABRI dengan rakyat dalam suatu wadah perjuangan yang ditempatkan di bawah satu komando untuk mencapai tujuan yang sama. Sebuah catatan kiranya perlu dicantumkan di sini, yaitu Belanda di Banten harus memikul pengalaman pahit akibat kesalahan politik yang telah dilakukan puluhan tahun yang lalu. Di masa kolonial, Belanda membiarkan Banten Selatan tertutup. Jalan umum yang ada hanyalah jalan perkebunan yang dibangun untuk kepentingan perkebunan, dan jalan yang sederhana yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya yang terpencil. Jalan-jalan itu sekarang dalam keadaan rusak berat, penuh lumpur dan lubang-lubang besar, sehingga sukar dilalui kendaraan. Di musim hujan, semua jalan di Banten keadaannya berubah menjadi semacam kubangan kerbau dengan lubang-lubang yang lebar dan dalam, sehingga sangat menyukarkan bagi operasi militer Belanda. Kendaraan mereka yang melalui jalan-jalan itu tidak mungkin dapat bergerak cepat sehingga mudah diserang oleh gerilya kita dengan lemparan granat. Hebatnya perlawanan gerilya di Banten ini diakui oleh pihak Belanda sendiri sebagaimana tercantum dalam buku Herinner, Ingsalbun, 7 Desember Divisi Brigade Thompson, yang kutipannya dimuat dalam naskah sejarah perjuangan Divisi 1000 Brigade 1 Tirtayasa sebagai berikut. Tanggal 27 Desember pendudukan Banten Selatan telah selesai, pihak musuh telah terusir dari semua tempat kedudukan mereka. Akan tetapi keesokan harinya pecahlah perlawanan mereka dengan hebatnya penembakan dan penghadangan di jalan-jalan, penghancuran jembatan-jembatan, pemasangan rintangan-rintangan jalan, penyerangan dengan kelewang dan pembumi hangusan berlangsung terus-menerus sepanjang hari. Kalau batalion kami pernah mengalami ujian, maka di Banten Selatan inilah batalion kami mengalami ujian terberat. Mulai akhir Desember, kesatuan TNI yang telah dipecah-pecah dalam kelompok kecil-kecil memulai lagi serangannya. Persenjataan mereka sebenarnya tidak begitu baik, tapi fanatisme dalam melakukan penyerangan itu adalah sedemikian besar. Akibat serangan mereka itu, pada tanggal 28 Desember, kita mulai mengalami kerugian pertama di daerah Gunung Kencana. Jalan-jalan di sekitar Pandeglang selalu berada di bawah ancaman tembakan musuh, sehingga kami hanya dapat lewat dalam konvoi dengan pengawalan Huzaren van Borel. Namun demikian, penembakan-penembakan di jalan itu mengakibatkan juga jatuhnya korban yang mati dan luka-luka. Sesungguhnya sangat sukar untuk menggambarkan suasana Banten Selatan ketika itu secara tepat. Barang siapa berada dalam perjalanan dari bivak yang satu ke bivak lainnya, besar kemungkinan menjadi sasaran serangan mereka. Markas-markas kita sendiri berulang kali mereka serang. Pihak musuh jumlahnya senantiasa lebih besar dan mereka selalu menyerang dengan fanatik, bahkan mereka sedemikian fanatiknya sehingga berani
menyerang panser-panser dengan hanya bersenjata kelewang. Demikian antara lain pengakuan pihak Belanda sendiri mengenai hebatnya perlawanan gerilya Banten. Banten sungguh-sungguh menjadi neraka bagi mereka. Mereka baru dapat keluar dari penderitaan itu setelah ada perintah gencatan senjata. Dalam perundingan mengenai pelaksanaan gencatan senjata di Serang yang dilangsungkan di bawah pengawasan PBB, bertemulah Komando Militer Belanda dengan Komandan Brigade Tirtayasa Mayor Dr. Eri Sudewo yang pangkatnya waktu itu dinaikkan menjadi Letnan Kolonel. Mungkin Komandan Militer Belanda merasa heran melihat perawakan dokter kita yang bertindak sebagai Komandan Brigade Tirtayasa itu. Sebab orang yang berhasil membuat Banten menjadi neraka bagi Belanda itu ternyata sederhana saja. Ketika dia ditanya di mana memperoleh pendidikan militer, dia menjawab santai, di Fakultas Kedokteran dan Psikologi Nias, Surabaya. Katanya, jawaban itu tentu saja disambut dengan gelak tertawa dari hadirin yang terdiri dari anggota-anggota militer Belanda dan wakil-wakil PBB. Inilah sekelumit kisah perjuangan seorang dokter Indonesia yang ternyata mampu memimpin perang. Beliau mengakhiri karir militernya dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat. Kemudian aktif kembali di bidang kesehatan sebagai ahli bedah dan sebagai dosen, dan akhirnya beliau dikukuhkan sebagai profesor, dan jadilah beliau Profesor Dr. Haji Eri Sudewo, Mayor Jenderal TNI AD Purnawirawan. Orang biasanya menganggap besi tua sebagai barang rongsokan yang tidak dapat dipergunakan lagi dan baru berguna sesudah dilebur, dijadikan barang baru. Tapi ada segolongan orang yang memberikan nama besi tua kepada semua jenis senjata tajam yang dianggap bertuah, seperti keris, tombak, pedang, badik, dan sebagainya. Mereka berpendapat bahwa besi tua macam itu bukanlah barang rongsokan, melainkan sebagai benda-benda seni hasil kebudayaan nenek moyang kita yang harus dirawat dan dipelihara baik-baik. Pendapat Kapten Satiri, anggota Intel Suad 1 mengenai besi tua itu ternyata lain lagi. Ia memberi nama besi tua dengan huruf B besar dan T besar kepada semua anggota TNI yang telah kembali ke masyarakat menjadi rakyat biasa, tapi jiwanya masih jiwa prajurit pejuang. Umumnya mereka ini masuk TNI bukan karena mengejar karir, melainkan semata-mata demi memenuhi panggilan tanah air untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan, membela negara terhadap ancaman musuh, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Setelah penyerahan kedaulatan, banyak dari antara mereka ini yang kembali ke masyarakat karena berpendapat bahwa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan sudah selesai dan sekarang harus dilanjutkan dengan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Tapi karena mereka merasa mempunyai andil dalam mendirikan negara ini, meskipun mereka telah kembali ke masyarakat, mereka tidak berpangku tangan saja bila melihat negara berada dalam bahaya, baik karena ancaman dari luar maupun dari dalam. Selain itu, oleh karena mereka pada umumnya terdiri dari orang-orang jujur yang berjuang tanpa pamrih, maka dengan sendirinya mereka merasa prihatin apabila membaca di koran-koran tentang terjadinya korupsi di berbagai instansi. Mereka juga merasa sangat prihatin menyaksikan rakyat di pedalaman masih saja harus menderita macam-macam penderitaan akibat masih merajalelanya gerombolan bersenjata yang terus-menerus menteror rakyat dengan teror fisik maupun teror mental. Ada sifat lain yang mungkin terlampau ekstrim pada besi-besi tua ini, yakni mereka sangat anti PKI dan kurang menaruh respek terhadap golongan politik. Sebabnya tidak lain karena mereka telah merasakan sendiri betapa jahatnya PKI itu. Ketika RI berada dalam keadaan sangat gawat berhubung dengan ancaman agresi militer Belanda, PKI malah menikam dari belakang dengan peristiwa Madiun, sehingga keadaan negara kita waktu itu sungguh-sungguh gawat. Mereka sinis terhadap kaum politik karena mereka tahu kaum politik itu kerjanya hanya berebut kursi dan rejeki, dan untuk itu mereka tidak segan-segan mengorbankan rakyat.
Mereka juga tahu bahwa banyak dari antara kaum politik itu yang menyeberang ke pihak musuh berkooperasi dengan pihak musuh. Tapi setelah penyerahan kedaulatan, banyak dari antara mereka yang berkaok-kaok sebagai pahlawan kemerdekaan dan menepuk dada sebagai pendekar demokrasi. Padahal yang mereka kejar hanyalah kursi dan rejeki. Untuk merebut kursi, mereka tak segan-segan menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya. Untuk merebut rejeki, mereka berbagai lisensi dan menuntut bermacam-macam fasilitas dan dispensasi. Menghadapi situasi seperti itu, tentu saja para besi tua itu sangat prihatin. Maka ketika Bung Karno mendekretkan Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, mereka menyambutnya dengan gembira karena mereka telah jemu dengan ulah kaum politik, jemu dengan sistem demokrasi parlementer yang hanya menyengsarakan rakyat saja. Peristiwa 17 Oktober sebenarnya merupakan manifestasi kejemuan TNI terhadap ulah kaum politik dan demokrasi parlementer. Angkatan Darat waktu itu mendesak Presiden Soekarno untuk membubarkan parlemen dan mengambil alih kekuasaan. Tapi waktu itu Bung Karno menolak. Menghadapi gangguan-gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh gerombolan-gerombolan bersenjata, kelompok besi tua ini masih dapat berbuat sesuatu, yakni bekerja sama dengan kalangan intel, membantu mengorganisasi para informan dan memberikan informasi-informasi yang berharga, kadang-kadang ikut pula dalam aksi-aksi penangkapan atau penggerebekan. Tapi menghadapi masalah politik mereka tidak bisa berbuat banyak. Yang dapat dilakukannya hanyalah memelihara hubungan baik dengan sesama besi tua, mengadakan diskusi dan membuat analisa. Analisa yang dianggap penting diteruskan kepada instansi intel di Kodam atau SWAT 1 untuk dibuang ke keranjang sampah ataupun dimanfaatkan sebagai bahan. Dengan cara itu, para besi tua dapat terus-menerus mengikuti perkembangan politik di tanah air. Perkembangan politik setelah Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada mulanya menggembirakan para besi tua. Tapi perkembangan selanjutnya mulai meresahkan karena Bung Karno nampak mulai memberi angin kepada PKI dan mulai condong ke kiri. Ada orang yang mengatakan bahwa Bung Karno terlalu yakin akan kemampuannya sendiri, bahwa beliau pasti dapat mempancasilakan PKI. Beliau juga terlalu yakin akan kebenaran konsepsinya dan karenanya beliau gigih mempertahankan konsepsinya. Dalam rangka itu, Bung Karno mengetengahkan ide Nasakom. Para besi tua pernah mendiskusikan secara mendalam mengenai ide Nasakom itu. Apa kali Bung Karno sudah menjadi PKI? Mengapa beliau mengetengahkan ide Nasakom? Sampai sebegitu jauh para besi tua dapat menarik kesimpulan bahwa Bung Karno bukan PKI dan tidak mungkin jadi PKI. Ide Nasakom dimaksudkan sebagai sarana untuk menghimpun segenap kekuatan politik di Indonesia dalam rangka perjuangan mencapai sosialisme ala Indonesia atau sosialisme Pancasila. Bukankah tujuan akhir PKI pun adalah mencapai sosialisme? Bung Karno ingin agar sosialisme yang tidak dicapai oleh PKI itu bukan sosialisme ala komunis, melainkan sosialisme Indonesia. Dalam rangka itu pula, Bung Karno menjelaskan tentang Nasakom jiwaku, seluruh rakyat harus berjiwa Nasakom, berjiwa nasional, berjiwa agama, dan berjiwa sosial. Adapun Bung Karno mengikat kerja sama dengan PKI, hal itu adalah didasarkan kepada keadaan objektif bahwa PKI telah ada di Indonesia sebagai suatu kenyataan, sama halnya dulu Nazisme Hitler dan militerisme Jepang telah ada di dunia sebagai suatu keadaan objektif. Kenyataan objektif itu harus diakui sebagai suatu kenyataan dan pengakuan itu akan berakhir kalau kenyataan itu sendiri telah tiada atau hapus. Demikianlah kenyataannya, yaitu kenyataan sejarah sekutu telah mengakui Nazisme Hitler dan militerisme Jepang sebagai suatu kenyataan.
Mereka hidup berdampingan di dunia ini masing-masing sebagai suatu kenyataan, dan selama keadaan kekuatan mereka berimbang, keamanan dunia ini tetap dapat dipertahankan. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.